Ada kalanya kita merasa otak kita penuh sama sampah digital, susah fokus, dan makin gak percaya diri setiap kali kita mau ambil suatu keputusan. Untungnya ada satu cheat code di tahun 2026 yang bisa bersihin semua kekacauan di kepala kita cuman dalam beberapa menit aja. Dan cara ini bisa merubah handphone dan laptop kita dari sumber masalah jadi solusi untuk habit yang lebih baik. Di tahun 2026 ini, kita hidup di mana perhatian adalah mata uang paling mahal di dunia. Setiap detik ada ribuan notifikasi, video shorts, dan konten AI yang berebut masuk ke otak kita. Jujur aja rasanya capek dan melelahkan. Kadang kepala rasanya berat, bingung mau ngapain, dan motivasi hilang gak tahu kemana. Ini namanya brain rot. Otak kita pelan-pelan membusuk karena kebanyakan mengkonsumsi tapi lupa membuang sampah. Kita juga perlu realistis. Kita butuh teknologi. Masalahnya itu bukan ada pada alatnya, tapi cara kita pakainya. Di video ini, gue akan bongkar strategi digital journaling. Ini adalah cara taktis menggunakan gadget canggih di tangan kita buat rebut balik kontrol atas hidup kita sendiri, menghancurkan kecemasan, dan membangun kepercayaan diri. Kalau lu tonton video ini sampai habis, lu bakal paham kenapa ngetik isi kepala lu adalah satu-satunya cara bertahan waras di era digital kayak sekarang. Coba bayangin otak kita tuh kayak browser internet. Saat ini mungkin kita punya 50 tab yang terbuka sekaligus. Ada tab pekerjaan atau tugas kuliah, tab drama temen, tab video-video lucu yang barusan kita tonton, tab ketakutan-ketakutan buat masa depan kita, dan tab penyesalan di masa lalu. Semuanya itu berjalan di latar belakang, memakan RAM atau memori otak kita sendiri. Akibatnya adalah loading yang lama, kita jadi lemot, susah ambil keputusan, dan gampang capek padahal kita nggak ngapa-ngapain. Inilah yang terjadi pada sebagian besar anak muda di Indonesia sekarang. Kita terkena epidemi doom scrolling. Jari kita otomatis scroll ke bawah buat cari instant dopamine. Rasa gak percaya diri itu bukan muncul karena kita gak bisa atau gak mampu, tapi itu tuh muncul karena kita gak punya kejelasan atas sesuatu yang sudah kita kerjakan. Kita gak tahu siapa kita sekarang karena suara kita sendiri itu tenggelam sama berisiknya suara dari internet atau dunia digital. Disinilah journaling dan menulis datang sebagai penyelamat. Banyak orang yang salah paham. Mereka pikir journaling itu harus duduk manis di coffee shop, pakai buku kulit yang mahal, dan pulpen tinta emas. Di tahun 2026 ini, kecepatan itu kunci. HP itu selalu ada di tangan kita. Laptop itu selalu ada di tas kita. Aplikasi nyatet kayak Notion, Obsidian, Apple Notes, atau Google Keep itu bisa dibuka dalam beberapa detik aja. Kelebihan utamanya adalah kecepatan tangkap. Otak kita bekerja sangat cepat. Kadang ide bagus atau kecemasan itu muncul dan hilang dalam hitungan detik. Dalam mengetik, kita bisa menangkap aliran pikiran itu secepat kita mikirinnya. Kita nggak terhambat sama tulisan tangan yang jelek atau tinta yang macet. Selain itu, ada yang namanya searchability atau kemampuan pencarian. Bayangin kita punya masalah hari ini. Kita bisa ketik kata kuncinya di aplikasi jurnal kita, terus lihat, oh ternyata 2 tahun lalu saya pernah menghadapi masalah yang sama, dan ini solusinya. Kita menciptakan database kebijaksanaan kita sendiri. Sekarang gue akan bedah manfaat menulis untuk otak dari sisi neuroscience. Ini bukan sekedar motivasi kosong atau pseudoscience, ini adalah biologi murni. Saat kita nulis, baik itu di keyboard ataupun pakai pulpen di kertas, kita sedang melakukan operasi bedah pada otak kita sendiri. Sekarang ayo kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita mulai journaling. Pertama kita bakal bahas soal amigdala. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas respon fight or flight, pusat rasa takut dan kecemasan kita. Saat kita overthink atas sesuatu, cemas soal masa depan, atau panik karena suatu deadline, amigdala kita tuh lagi kebakar dan teriak kenceng. Studi neuroscience itu menunjukkan sama satu fenomena yang namanya effect labeling. Saat kita menuangkan perasaan cemas itu ke dalam kata-kata yang spesifik, aktivitas di amigdala itu menurun sangat drastis. Kita tuh secara harfiah tuh mendinginkan otak emosional kita. Jadi nulis itu seperti menyiramkan air es ke dalam api kecemasan di kepala kita sendiri. Selanjutnya ada prefrontal cortex. Ini adalah CEO dari otak kita. Tugas dari prefrontal cortex adalah untuk fokus, pengambilan keputusan yang logis, dan perencanaan atas sesuatu. Masalahnya, di era TikTok dan Reel sekarang, prefrontal cortex itu seringkali offline atau lemah karena terus-menerus disuapin sama konten yang pasif. Saat kita journaling, kita maksa otak kita tuh buat menata informasi yang acak menjadi struktur kalimat yang rapi. Proses ini mengaktifkan dan melatih prefrontal cortex kita. Semakin sering kita menulis, semakin kuat otot CEO ini. Hasilnya adalah kita nggak jadi pelin-pelan, lebih tajam saat mengambil keputusan, dan nggak gampang ke distract. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Reticular Activating System atau RAS. Ini adalah filter di batang otak kita yang menentukan informasi apa yang masuk ke kesadaran dan mana yang diabaikan. Contohnya gini, kita beli sepatu model tertentu, terus tiba-tiba kita lihat sepatu itu tuh dipakai semua orang di jalan. Nah, itu tuh RAS yang bekerja. Saat kita menuliskan tujuan atau goals kita secara spesifik di dalam jurnal, kita tuh sedang memprogram RAS ini tuh untuk fokus pada hal itu. Kita memberi perintah pada otak kalau ini tuh penting, dan cari jalan buat dapetin apa yang kita mau. Makanya, orang yang menuliskan tujuannya itu punya peluang sukses jauh lebih besar, karena otaknya secara sadar terus mencari peluang yang relevan, yang mungkin dilewatkan sama orang lain. Journaling itu bukan cuma soal curhat, ini adalah proses menggeser kendali otak
otak kita dari sistem limbik yang reaktif dan emosional menjadi prefrontal cortex yang rasional dan strategis. Kita bisa mengupgrade hardware otak kita supaya berjalan kencang di tahun 2026 ini. Pertanyaannya adalah, gimana cara mulainya? Biar nggak ngebosenin dan benar-benar efektif buat menghilangkan brain rot. Jangan cuma tulis, hari ini saya ada masalah. Itu nggak akan ngubah apa-apa. Tapi, kita bisa pakai beberapa teknik ini. Yang pertama itu the brain dump atau muntah pikiran. Lakukan ini saat kita merasa overwhelmed atau stres berat. Buka aplikasi catatan, set timer sekitar 5-10 menit, dan ketik apa aja yang ada di kepala kita sekarang. Jangan edit, jangan hapus, jangan peduliin sama typo. Yang penting tulis, keluarin semuanya. Saat kita memindahkan pikiran itu dari kepala ke catatan yang kita tulis, kita tuh lagi mengosongkan RAM di otak kita. Kita bakal kaget betapa leganya perasaan kita setelah itu. Masalah yang tadinya terlihat cukup besar dan raksasa di dalam kepala kita, itu tiba-tiba terlihat kecil dan bisa diatur saat udah jadi satu tulisan yang utuh. Yang kedua adalah the confidence log atau catatan kemenangan. Salah satu alasan kita kurang percaya diri adalah karena otak kita tuh punya bias negatif. Kita gampang ingat sama kegagalan, tapi lupa sama kesuksesan kecil. Mulai sekarang, setiap malam, ketik 3 hal kecil yang berhasil kita lakukan di hari ini, sekecil apapun itu. Misalkan bangun pagi tanpa snooze, berani nanya di kelas, atau yang lain-lain. Kenapa ini penting? Karena saat kita membaca ulang catatan di akhir minggu atau akhir bulan, kita tuh punya bukti data, bukti tertulis kalau misalkan kita tuh lagi berkembang, bukan cuma pecundang. Kita punya track record kemenangan kita sendiri. Ini bukan motivasi omong kosong, ini adalah data, fakta tentang hidup kita sendiri. Yang terakhir adalah dialogue with self. Pakai digital journaling ini untuk berdebat dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita lagi merasa cemas, tulis, kenapa kita cemas? Terus di bawahnya tuh dijawab, saya cemas karena saya takut dimarahin sama dosen. Terus tanya lagi, kalau dimarahin emang kenapa? Terus jawab lagi, ya misalkan saya malu. Terus tanya lagi, apakah rasa malu ini bakal membunuh atau merusak karir kita di masa depan? Dan kita jawab lagi, jawabannya adalah enggak. Dengan menuliskan dialog ini, kita tuh menggunakan logika untuk membedah emosi. Kita bakal jadi lebih rasional dan gak gampang baperan. Journaling itu tidak perlu selalu digital. Meskipun digital journaling itu praktis, efisien, dan canggih, ada kalanya kita perlu nyentuh dunia nyata. Ada momen sakral di mana kita mungkin butuh jeda total dari dunia digital, dan disinilah peran journaling menggunakan buku fisik itu masuk. Anggaplah buku fisik sebagai ruang VIP mental kita. Kita menggunakan digital journaling buat membuang sampah harian atau ide-ide cepat, tapi kita pakai buku fisik tuh buat refleksi mingguan yang mendalam. Sensasi menulis menggunakan pulpen di atas kertas itu punya efek terapi yang gak bisa digantiin sama keyboard mekanikal semahal apapun. Ini melatih kesabaran, dan ini memaksa kita buat melambat. Jadi strateginya adalah hybrid. Gunakan device kita tuh buat menangkap pikiran dengan cepat saat di jalan, di bus, atau saat kita sedang panik. Tapi sediakan waktu at least seminggu sekali buat duduk tanpa gadget dan memindahkan poin-poin penting itu ke buku tulis fisik. Ini adalah keseimbangan terbaik di tahun 2026. Kita memanfaatkan teknologi tapi tidak diperbudak sama teknologi. Di era informasi yang banjir kayak sekarang, kemampuan berpikir adalah superpower. Orang yang bisa fokus adalah orang yang akan menang. Orang yang bisa mengartikulasikan pikirannya adalah orang yang akan memimpin. Mulailah hari ini. Bukan notes di HP lu sekarang. Setelah video ini selesai, tulis satu kalimat tentang apa yang benar-benar lu rasakan saat ini. Atau kalau lu serius ingin berkomitmen mengurangi gangguan digital dan mulai merasakan sensasi menulis yang nyata, cari buku catatan fisik yang bagus, simpen di samping tempat tidur lu, dan jadiin itu zona bebas sinyal. Ayo sama-sama kita lawan brain rot. Stop jadi zombie yang cuma bisa scroll doang. Jadilah creator atas hidup kita sendiri.